Halo teman-temanku, serta Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Semoga kondisi Anda baik dan sehat selalu. Nama saya Guntur Gumelar Wicaksono, NRP 1302191844. Pada kali ini saya akan mempresentasikan cara mencegah dan mengatasi coronavirus atau COVID-19. Yang pertama, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari coronavirus atau COVID-19. Apa itu coronavirus? Virus corona merupakan jenis yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan. Yang pertama kali terdeteksi muncul di Wuhan, Tiongkok. Jadi virus corona ini termasuk virus yang menyerang saluran pernapasan. Virus corona ini termasuk virus yang sangat cepat penyebarannya dan mudah tertular dari satu ke satu lainnya. Kemudian ada awal mula penyebaran virus corona. Jadi pertama-tama virus corona ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut. Jadi pertama kali virus corona ini muncul dari penularan dari hewan pada kota Wuhan yang pasti. Yang diduga bahwa virus ini awalnya berasal dari hewan kelelawar. Jadi pembawa virus corona pertama ini adalah hewan kelelawar, diduga adalah hewan kelelawar. Tetapi bukan hewan kelelawar langsung yang menularkan dari kelelawar ke manusia, melainkan spesies lain yang ditulari oleh hewan kelelawar. Kenapa bisa? Jadi virus corona ini dari kelelawar, virus tersebut berhasil mutasi sehingga virus tersebut dapat menularkan ke spesies lain selain kelelawar, dan spesies lain ini yang menyerang ke manusia. Belum dijelaskan secara tepatnya spesies lain tersebut ini apa. Yang jelas bukan dari kelelawar langsung ke manusia. Kemudian di Indonesia kasus pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok pada tanggal 14 Februari 2020. Pasien terinfeksi virus corona dengan cara berinteraksi langsung dengan WNA Jepang. Jadi menurut berita virus corona ini terjadi pertama kali pada 2 warga Depok. Awal terjangkitnya dikarenakan warga negara Indonesia 2 ini yang berasal dari Depok berkontak langsung dengan WNA Jepang yang diindikasi membawa virus corona, akhirnya menularkan kepada 2 warga Depok ini. Kemudian ada berbagai cara penularan virus corona. Jadi virus corona ini seperti yang saya sebutkan tadi, virus corona adalah virus yang cukup cepat dan mudah penyebarannya, sehingga banyak cara virus corona ini dapat menular. Yang pertama, kontak dengan benda yang sering tersentuh. Jadi maksud dari kontak dengan benda yang sering tersentuh ini, virus corona dapat menyebar dari benda-benda yang sering kalian sentuh, seperti handphone, alat makan, alat minum, dan lain sebagainya. Maka sangat penting bagi Anda untuk menjaga kebersihan benda-benda yang sering Anda sentuh, tidak menjaga kebersihan tangan. Hal ini adalah faktor yang sering terjadi pada penularan virus corona. Kenapa tidak menjaga kebersihan tangan? Ketika kalian tidak menjaga kebersihan tangan, maka tangan adalah bagian tubuh yang sangat penting bagi kita ketika kita sedang memegang mata, mulut, dan hidung. Itu akan memudahkan virus corona untuk melakukan penyebaran. Kemudian tidak menjaga setelah berpergian. Hal ini terjadi karena kita ketika berada di luar rumah tidak mengetahui hal apa saja atau virus apa saja yang ada di luar rumah. Maka dari itu ketika kita kembali ke rumah, sebaiknya kita
membersihkan diri, entah mandi atau sekedar mengganti pakaian kita. Tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Tidak menerapkan etika batuk dan bersin adalah juga yang sering terjadi untuk penularan virus corona. Kenapa? Karena ketika kalian bersin atau batuk, kalian mengeluarkan virus dari tubuh kalian ke udara maupun ke orang lain. Jadi sebaiknya kalian menutup dengan siku. Kenapa harus dengan siku? Jika kalian menutup dengan tangan kalian, maka tangan kalian akan tertempel oleh virus-virus yang keluar dari bersin maupun batuk kalian. Dan tangan kalian ini sering digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Tidak terjadi interaksi dengan banyak orang, serta kurangnya pemahaman tentang virus corona. Setelah tadi berbagai cara penularan virus corona, kalian tidak perlu untuk khawatir atau cemas dengan banyaknya cara penularan virus corona, karena pencegahan virus corona ini juga cukup mudah. Yang pertama adalah dengan kalian sering mencuci tangan kalian. Ya seperti tadi, karena tangan adalah alat tubuh kita yang sering kalian gunakan. Tetap tinggal di rumah. Kenapa tetap tinggal di rumah? Karena ketika kalian di luar, kalian juga tidak akan tahu hal-hal apa yang akan terjadi dan virus apa yang ada berada di luar rumah. Dan tetap tinggal di rumah ini adalah salah satu pencegahan agar kalian tidak berkontak dengan orang lain. Selalu perbarui informasi terkait COVID-19, menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh adalah faktor terpenting, karena ketika daya tahan tubuh kalian lemah, maka sangat mudah untuk virus apa saja masuk ke dalam tubuh kalian. Dan sebaliknya, ketika daya tahan tubuh kalian sedang tinggi atau sedang kuat, maka virus akan susah untuk menembus imun kalian. Jaga kebersihan benda yang disentuh. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika kalian sering menggunakan benda tersebut, diharapkan kalian juga sering untuk menjaga kebersihan benda tersebut. Tetapi masih banyak orang yang harus keluar rumah karena kepentingannya, seperti bekerja, harus membeli bahan-bahan untuk keseharian. Ada beberapa cara agar kalian tetap terjaga walaupun kalian terpaksa keluar dari rumah. Yang pertama adalah hindari kerumunan, tidak berjabat tangan. Tidak berjabat tangan di sini adalah salah satu cara untuk mencegah penularan dari satu ke satu lainnya. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ketika kalian di luar, tangan kalian akan sering menyentuh benda-benda yang kita tidak tahu benda tersebut terdapat virus atau tidak. Maka hindari alat tubuh kita yang sensitif, termasuk mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker jika sakit. Ini sangat penting, karena ketika kalian sakit, kalian menutup dengan masker itu sudah cukup untuk mencegah agar virus yang ada dalam tubuh kalian itu tidak menular kepada orang lain. Jaga jarak sosial. Ketika kalian berada di luar, sebaiknya kalian menjaga jarak antara satu orang dengan satu orang lainnya. Hindari kontak dekat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk para tenaga kerja atau pekerja yang terpaksa berada di luar rumah, jaga kesehatan kalian. Dan untuk orang-orang yang tidak berkepentingan, sebaiknya tetap di rumah. Stay safe, stay at home, dan terima kasih.